Sebelum kita mulai topik utama untuk Sapa Indonesia malam hari ini, ada satu topik yang tidak kalah penting untuk Anda simak, Saudara. Gilang Pratama, pelaku pelecehan seksual fetish kain jarik, akhirnya menjadi tersangka dan ditahan polisi. Gilang ditangkap di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Setelah ditangkap, Gilang lalu diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi akhirnya resmi menahan Gilang, tersangka pelecehan seksual fetis kain jarik yang sempat viral di media sosial. Sabtu siang, polisi langsung menghadirkan Gilang saat memberikan pernyataan kepada media. 5 saksi korban telah diminta keterangan dan beberapa ahli termasuk ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE, kemudian nanti dari ahli Kominfo. Ini sudah kita minta keterangan. Kemudian dari kawan-kawan dari Fakultas Ilmu Budaya, UNAIR, dan kemudian karena ini LPA dari pihak pelapor berdasarkan cyber patrol. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa beberapa lembar kain jarik beserta hasil cetak pesan dan video yang berasal dari para korban. Dalam keterangannya, Kapolrestabes Surabaya juga mengatakan bahwa indikasi adanya kelainan seksual sedang didalami karena Gilang mengaku melakukan pelecehan untuk kepentingan pribadi. Kasus pelecehan seksual atau fetis berkedok penelitian awalnya ramai diperbincangkan di media sosial pada akhir Juli lalu, dimulai dari utas yang dibuat oleh seseorang yang mengaku sebagai korban pelecehan Gilang. Awalnya, Gilang yang merupakan mahasiswa Universitas Airlangga mencoba mendekati dan membujuk korbannya dengan alasan riset. Gilang meminta korbannya membungkus badan dengan kain layaknya pocong. Saat itulah, Gilang merekam dan mengambil foto korban untuk memuaskan hasrat seksualnya. Psikolog klinis menilai bahwa fetis termasuk ke dalam perilaku penyimpangan seksual. Penyebabnya pun belum diketahui pasti karena dinilai banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Fetis adalah sebuah bentuk penyimpangan perilaku seksual di mana yang bersangkutan terobsesi kepada objek atau subjek seksual yang tidak lazim. Tentu baik bahwa kita selalu berpikir positif dan untuk itu memang dibutuhkan sebuah intervensi yang intens dan konsisten untuk psikoterapi, konseling bagi yang bersangkutan. Sementara itu, pihak Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya sudah menerima sekitar 15 pengaduan dari korban yang mengaku mengalami pelecehan seksual. UNER pun menjatuhkan hukuman tegas, drop out, dengan mencabut status Gilang sebagai mahasiswa UNER. Untuk kasus ini, Gilang dijerat dengan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dan atau pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Gilang dijerat dengan Undang-Undang ITE dalam kasus pelecehan seksual fetish kain jarik. Apakah ini setimpal dengan perbuatannya? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran. Selamat malam, Pak Sudamiran. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sudamiran. Lalu melalui aplikasi Zoom, ada pula psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Mas Reza, saya ke Pak Sudamiran lebih dulu ya. Pak Sudamiran, begini, jadi sampai dengan saat ini betul ya, Gilang dijerat menggunakan Undang-Undang ITE saja? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, jadi tersangka B kita jerat dengan pasal Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27, kemudian 22 ayat A, kemudian dilakukan untuk pemidanaan pasal 4 dan 3 KUHP ini, yaitu 335 awal. Pak Sudamiran, saya tidak terlalu mendengar suara Anda. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi, undang-undangnya hanya ITE saja ya? Bukan, Pak. Ini undang-undang itu kita juga jerat dengan KUHP. Undang-undang apa, Bapak? KUHP. Oh, KUHP, baik. Ya,
Oke, ini berarti menjerat Gilang menggunakan Undang-Undang KUHP berdasarkan apa, Bapak? Jadi begini, proses penyidik untuk kasus itu kita dari awal kita juga ya, yang pertama dengan adanya update itu kita melakukan patroli cyber seperti kita. Kemudian kita 21 Juli 2010 kita telah selesai tahap penyelidikan. Pak Sudamiran, sebentar, mohon maaf, ini tampaknya ada masalah dengan sambungan telepon kita. Kami teman-teman di studio akan mencoba menghubungi kembali Pak Sudamiran, mencoba untuk mendapatkan koneksi yang lebih baik. Saya ke Mas Reza Indragiri lebih dulu. Mas Reza, sayang sekali saya tadi tidak bisa mendengar jelas pernyataan Pak Sudamiran, tapi tampaknya selain Undang-Undang ITE akan dikenakan pasal KUHP. Tapi itu nanti akan saya tanyakan lebih lanjut. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Reza adalah psikolog klinis bilang bahwa fetish ini merupakan sebuah penyimpangan seksual. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Apakah ini kemudian ada gangguan kejiwaan, bawaan, atau apa? Boleh diberikan penjelasan supaya kami bisa lebih memahami apa sebenarnya yang terjadi? Ada cukup banyak teori atau perspektif yang menjelaskan tentang sebab musabab mengapa seseorang kemudian mengembangkan penyimpangan seksual yang disebut sebagai fetishistik atau fetishistic disorder, penyimpangan atau gangguan fetishistik. Tapi khusus untuk kasus ini, memperhatikan bahwa korban atau sasaran itu dibungkus sedemikian rupa sehingga tidak bisa berdaya, seolah-olah tidak bisa melakukan perlawanan dalam kondisi di bawah kendali sepenuhnya oleh si pelaku, maka boleh jadi relevan untuk mengangkat ke atas meja perspektif bahwa boleh jadi pelaku ini mengalami apa yang disebut sebagai kompleks inferioritas. Kompleks? Inferioritas. Kompleks inferioritas. Betul, artinya si pelaku ini barangkali mengalami perasaan rendah diri yang kronis, yang begitu berat, yang begitu parah, yang kemudian coba dikompensasikan dengan menampilkan perilaku yang disebut sebagai kompleks superioritas. Oke. Jadi ini dua kutub yang berlawanan. Masalahnya atau sebabnya ada di kutub inferioritas, dan cara mengatasinya adalah di kutub superioritas. Namun sayang beribu sayang, ekspresi dari superioritas itu adalah dengan cara-cara yang tidak tepat, dengan objek yang juga tidak wajar. Dan hal ini adalah objek-objek yang sesungguhnya tidak berkonotasi dengan seksualitas, tapi dalam proses berpikir si pelaku diasosiasikan sebagai objek yang bisa memuaskan hasrat seksual. Oke, tapi kenapa kemudian Anda bisa sampai pada kesimpulan bahwa ada kemungkinan di sini ada kompleks inferioritas? Ya, tadi saya katakan, fetishistik itu sebetulnya banyak, Mbak Sofi. Ya. Tapi mari kita lihat pada kasus yang satu ini tampaknya seluruh korban dikondisikan oleh si pelaku untuk kemudian tampil dalam format seolah-olah mereka tidak berdaya. Maaf, mirip jenazah, mirip orang yang dilumpuhkan, mirip orang yang didominasi, tidak bisa bergerak, begitu kontrol, dan seterusnya, betul. Sementara si pelaku juga dalam proses pendekatannya betul-betul menggunakan, kalau saya mengatakan saya senior, Anda junior, saya kakak kelas, Anda adik kelas, itu merupakan langgam klasik yang sering digunakan dalam kasus-kasus kejahatan seksual, di mana pelaku mengambil posisi sebagai si pengendali, sosok dominan, sementara korban sebagai sosok yang dikendalikan, sosok yang submisif. Oke, relasi kuasa ada di situ berarti ya? Tepat, relasi kuasa atau dominansi dari satu individu kepada individu yang lain. Oke, Mas Reza, sebentar saya tampaknya sudah terhubung lagi dengan Pak Sudamiran. Pak Sudamiran, bisa mendengar suara saya ya? Iya, benar. Oke, Pak Sudamiran, jadi bolehkah sekali lagi kami diberi penjelasan kenapa kemudian Undang-Undang KUHP juga dikenakan terhadap Gilang? Iya, betul sekali, Mbak. Jadi selain Undang-Undang ITE, kita juga menambahkan pasal KUHP, yaitu pasal 335 KUHP. Dalam pelaksanaan satu sesi untuk terhadap korban, dia ada ancaman kekerasan dengan secara lisan melalui baikun. Apabila tidak melakukan apa yang dikehendakinya, dia akan si korban akan
bunuh diri dan sebagainya. Itulah dengan adanya ancaman itu akhirnya korban dengan berat hati, tidak sesuai dengan kehendak hatinya kita melakukan seperti itu. Saya bayangkan pasti ini tampaknya yang dikenakan adalah Undang-Undang ITE pasal 24 lalu pasal 335 KUHP. Jadi tidak ada yang spesifik soal pelecehan seksual ya Pak ya? Jadi begini supaya jelas semuanya. Dari awal akun untuk yang dari korban setelah kita lakukan penyelidikan kita menemukan dugaan tindak pidana khususnya ITE yaitu pasal 22 ayat 4. Oh, pasal 22 ayat 4 ya? 27 ayat 4, Pak. Sorry Bapak, 27 ayat 4. Ya, di situ tersebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Di sini kami mengambil untuk pengancamannya. Jadi berawal dari tersangka ini perkenalan melalui IG, kemudian tukar HP, kemudian bahwa yang korban juga salah satu adik kelas di universitas dengan dalih bahwa itu untuk riset, kemudian dia untuk membungkuskan diri seperti mayat. Nah, setelah itu hasilnya dikirimlah kepada tersangka. Ya. Habis dikirim pada tersangka, dia untuk mengulang kembali. Ya. Mengulang kembali, si korban ini tidak mau. Setelah tidak mau, dia mengatakan apabila kamu tidak mau karena sudah janji iya, saya nanti penyakit saya akan kambuh dan saya akan bunuh diri. Coba itu ada temanmu di kan video call, ada temanmu cakep juga itu. Akhirnya dengan berat hati, dengan tidak bertentangan dengan nuraninya, akhirnya dilakukanlah seperti itu. Baik. Itu yang kejadian pertama. Kemudian yang kejadian ketika kegiatan kampus tahun 2015, dia mengajak temannya di kosnya dia, kemudian dibungkus oleh kain jarik, kemudian juga diciumi dan diraba, mohon maaf, alat kelaminnya. Itulah kemudian korban paginya dia baru terasa menanyakan kepada pelaku memang benar adanya. Kemudian hasil dari pemeriksaan kami setelah kita lakukan upaya paksa penangkapan di Kalimantan, hasil pemeriksaan sementara memang tersangka membenarkan, mengakui apa yang dilakukan. Selain baik pun, dia juga melakukan di tempat kosnya sekitar 25 orangan. Ya. Namun polisi, penyidik baru dapat memeriksa korban baru 5 orang. Oke. Lalu apa Pak yang disampaikan dari penyelidikan terhadap saksi korban Pak? Ya, menurut pengakuan tersangka, sesuai dalam BAP-nya, ya tersangka memang mulai sejak kecil, mohon maaf aja, sejak kecil dia paling suka ada seseorang yang dikerupin dengan kain jarik, itu dia suka. Ini pengakuan dari Gilang sendiri ya? Betul. Sejak kecil? Kemudian dari menginjak ke SMA, dia pun lebih suka lagi, ada perasaan suka hanya tidak suka, tapi sudah mengandung ke birahi. Kemudian setelah kuliah, dia aplikasikan dengan cara yang disampaikan tadi Mbak. Dengan cara mengajak temannya kampus, di kelasnya, kemudian diajak ke tempat kos untuk dilakukan seperti tersebut di atas. Oke. Apa maknanya kalau kemudian Gilang menyatakan sudah ada kecenderungan ini sejak kecil, akan dijawab oleh Bung Reza Indragiri sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sapa Indonesia Malam.